Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 1963061 dari kelas B angkatan 2019 ingin membahas tentang keandal pembangunan RSUD Oku Timur. Poin yang akan saya bahas di sini adalah latar belakang, tujuan, besaran proyek sehingga wajib AMDAL, tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasi. Selanjutnya yaitu latar belakang. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di Kabupaten Oku Timur berbanding lurus dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, sehingga perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di wilayah Oku Timur. Kemudian, tujuan dilaksanakan studi AMDAL pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Oku Timur adalah pertama, mengidentifikasi atau mengkaji rencana kegiatan yaitu pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Oku Timur, terutama yang diprediksi menimbulkan dampak penting. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk aktivitas pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Oku Timur yang menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup. Yang ketiga, memantau dan mengevaluasi dampak pentingnya. Next, kita akan membahas besaran proyek sehingga wajib AMDAL. Nah, rencana pembangunan baru yang akan dibangun ini memiliki luas tanah yaitu 19.999 meter persegi dan modelnya itu bertipe B sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pembangunan RSUD Oku Timur ini wajib AMDAL. Nah, selanjutnya yaitu untuk lokasi proyeknya sendiri itu berada di Kabupaten Oku Timur yang merupakan satu dari 14 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, untuk batas-batas wilayahnya sendiri yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Oku Selatan dan Provinsi Lampung. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Oku dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Kemudian berikut ini adalah peta dari lokasi proyeknya di Oku Timur. Kemudian yang kita akan bahas selanjutnya yaitu tahap-tahap pembangunannya. Pada tahap pembangunan yang pertama, ada tahap prakonstruksi, ada dua, yaitu survei atau sosialisasi dan pembebasan lahan. Untuk survei atau sosialisasi sendiri tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui dan memahami rencana pembangunan RSUD Oku Timur. Nah, pada kegiatan ini akan melibatkan elemen masyarakat dan tokoh masyarakat. Sedangkan untuk pembebasan lahan dilakukan dengan cara pembersihan dan pematangan lahan sebelum pekerjaan konstruksi fisik berlangsung. Upaya yang dilakukan yaitu dengan membersihkan area lokasi tapak proyek dari berbagai bangunan yang existing, tumbuhan yang dianggap tidak diperlukan, dan mengganggu pelaksanaan pembangunan. Nah, komponen lingkungan yang akan terkena dampak pada tahap prakonstruksi ini adalah komponen sosial, ekonomi, serta budaya. Selanjutnya, untuk tahap pembangunan yang kedua yaitu tahap konstruksi, ada mobilisasi tenaga kerja, mobilisasi alat dan material, serta pembangunan gedung. Untuk mobilisasi tenaga kerja itu diadakan penerimaan tenaga kerja, misalnya engineer, administrasi, tukang, dan lain-lain. Untuk mobilisasi alat dan material sendiri, yaitu peralatan yang dilakukan adalah backhoe, dump truck, truk transportasi, dan lain-lain. Nah, intensitas kegiatan lalu lalang kendaraan, pengangkut peralatan, dan material ini cukup tinggi sehingga akan menimbulkan dampak potensial. Untuk pembangunan gedung, yaitu sarana dan prasarana yang dibangun adalah pengeboran dan pengambilan air tanah dalam, penyediaan sumber air, dan lain-lain. Komponen lingkungan yang akan terkena dampak pada tahap ini adalah komponen hidrogeologi badan sungai, komponen kualitas udara dan kebisingan, komponen flora dan fauna, komponen ruang, lahan, dan tanah, serta komponen sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian pada tahap pembangunan yang terakhir yaitu tahap operasi, ada mobilisasi tenaga kerja, IRNA dan poliklinik, penunjang medik,
IPAL, serta dapur dan kantin. Pada mobilisasi tenaga kerja diadakan penerimaan tenaga kerja, misalnya dokter umum, bidan, perawat, dan lain-lain. Pada RNA dan poliklinik meliputi ruang operasi, kunjungan pasien dan besuk, aktivitas unit rawat inap dan jalan, serta ruang perawatan jenazah. Pada penunjang medik meliputi aktivitas perkantoran, aktivitas laboratorium, dan aktivitas farmasi. Pada IPAL yaitu pengolahan limbah padat, cair, dan gas, limbah padat yang termasuk B3 dilakukan pembakaran, sedangkan untuk limbah cair B3 dan radioaktif dilakukan pengelolaan sesuai peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1999. Nah, untuk dapur dan kantinnya meliputi kegiatan pelayanan bagi penderita, karyawan, maupun pengunjung RS. Misalnya, pelayanan gizi bagi penderita yang dirawat, pelayanan gizi bagi penderita rawat jalan, pelayanan gizi bagi tenaga medis dan paramedis, dan pelayanan gizi bagi karyawan rumah sakit. Untuk komponen lingkungan yang akan terkena dampak pada tahap ini adalah komponen hidrologi, komponen kesehatan dan sanitasi lingkungan, komponen biota perairan sungai, serta komponen sosial ekonomi. Demikian penjelasan tentang KA Andal pembangunan RSUD Oku Timur yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.